Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khomsin, mahasiswa PPG mata pelajaran fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 251021111. Pada hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Darul Hikam kelas 12, yaitu dengan subjudul materi Kaidah Amar dan Nahi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya selalu diberikan keberkahan di hari-harinya. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Sebelum saya mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajarannya saya absen dulu. Mesti ada yang hadir di sini. Yang pertama, Yesus Jumita Fortuna hadir. Firda Maulidia Salma hadir. Lima Jaya hadir. Yulita Setia Dewi hadir. Pramodita Zahratus Syifa hadir. Arun Putri Hidayati hadir. Nur Aziza Ritonga hadir. Milhatunisa Absen. hadir. Kemana ini? Pulang. Nabila Afika Nazafi, Liza Amalia hadir. Indah Ayu Lestari hadir. Dian Ramadhani hadir. Sherly Aulia Ramadhani, Nur Saada Alimatus Zahra hadir. Nadia Atiandina ya. Atiandina. Ini yang ada yang mau ulang tahun ini ya. Sherly ya. Iya. 2 bulan lagi ulang tahun ya. Hah? Bulan apa ulang tahun? Oh, bulan 9. Oh, masih lama berarti. Bisa nggak ditakjil? Dipercepat. Biar kan tasakuran kan gratis, makan gratis ya kan. Baiklah anak-anakku, jadi sebelum kita mulai pelajarannya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk selalu menumbuhkan sifat nasionalisme kita kepada NKRI ini. Jadi jiwa-jiwa nasionalisme kita harus kita tumbuhkan dengan cara kita membiasakan diri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Baiklah, saya harap semuanya untuk berdiri semuanya. Ayo kita berdiri, kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai kegiatan belajar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik dan akhirnya bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu tentang belajar di minggu lalu. Ya. Kita di minggu lalu mempelajari tentang apa coba apa? Materi kita apa? Apa? Qawaidul Khamsah. Qawaidul Khamsah atau kaidah yang jumlahnya ada 5. Apa saja masih ingat sebutkan? Nomor 1 apa? Al-umur bimaqasidiyah. Al-umuru bimaqam. Sidiyah. Yang kedua? Al-yaqinu la yuzalu bisyari. Yang ketiga? Al-masyaqqatu tajribu taysir. Al-masyaqqah tajribu taysir. Yang keempat? Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu Yuzalu. yuzalu. Ya. Yang kelima, yang terakhir? Al-adatu muhkamah. Al-adatu muhakkamah. Baiklah, berarti masih ingat. Berarti pintar-pintar ini. Masih ingat ya. Yang pertama al-umuru bimaqasidiyah, bahwa segala sesuatu tergantung pada niat dan tujuannya. Ya. Itu yang pertama. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu dalil daripada bahwa segala sesuatu itu tergantung niat tujuannya. Itu kaidah yang pertama. Alhamdulillah masih ingat. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang masih sama, yaitu usul fikih, yaitu materi kita tentang apa ya? Kaidah usul, yaitu tentang kaidah amar dan nahi. Tentang amar dan nahi. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Ya. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Bentar, ini materinya tak siapkan dulu. Oke, nampak tidak? Nampak? Jelas? Oh, bentar. Nanti biar saya zoom dari sini. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kaidah usul fikih, yaitu kaidah amar dan kaidah nahi. Ya, kaidah amar dan kaidah nahi, nanti mohon diperhatikan supaya kita itu bisa mempraktekkan ya. Kita semuanya bisa mempraktekkan. Ini kita besar dulu. Oke, nampak ya? Kalau nampak lah.
Baiklah anak-anakku, perlu diketahui kita konsepkan dulu ya meta konsepnya, yaitu kaidah usul fikih, yaitu yang kaidah amar dan kaidah nahi. Kaidah amar nanti yang akan kita dalami secara mendalam ya. Nanti juga saya akan bagi 3 kelompok bagian untuk diskusi, untuk studi kasus yang ada di masyarakat mengenai praktek tentang pelaksanaan kaidah amar dan kaidah nahi. Nah, adapun kaidah amar nanti yang akan kita dalami apa saja, yaitu yang pertama kita harus tahu artinya, pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilahnya. Amar itu apa? Itu satu yang harus kalian ketahui. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu makna daripada amar yang dimaksud kaidah amar itu bagaimana, terus cara prakteknya itu bagaimana, gitu. Ya, yang kedua, bentuk sigot atau lafaz amar itu seperti apa? Nanti kita nukil daripada ayat-ayat Al-Quran, dari hadis. Oh, ini yang menunjukkan amar, amar itu perintah. Oh, perintah menunjukkan wajib. Oh, ini. Yang ketiga adalah kaidah amar. Kaidahnya apa saja? Setiap ada kalimat atau lafaz yang menunjukkan perintah, itu kaidahnya harus bagaimana? Apakah harus dihindari kah? Ataukah kita wajib melaksanakan? Apakah ini berhukum wajib atau berhukum yang mubah atau makruh, atau kita hindari bentuk amar itu? Gitu. Nanti ada kaidah-kaidahnya. Yang kedua yaitu kaidah nahi. Kaidah nahi itu kita juga sama dengan amar. Kita harus pertama harus tahu pengertian daripada nahi. Kalau kita tanpa tahu pengertiannya, maka kita tidak akan bisa melangkah kepada yang lebih dalam. Setelah kita mengerti, memahami makna daripada nahi, maka kita akan mendalami kepada bagaimanakah proses atau senggol-senggol yang ada di dalam nahi yang menunjukkan nahi. Nahi itu larangan. Apakah ketika ada suatu kalimat atau lafaz yang menunjukkan nahi, apakah kita harus meninggalkannya atau melaksanakannya? Nah, nanti kita akan ketemu di sini. Setelah belajar ini sampai nanti akan tahu ketika ada ayat Al-Quran yang di dalamnya ada lafaz, yang lafaz itu menunjukkan amar atau nahi, apa ya hukum yang terkandung di dalam ayat itu. Nah, maka fungsi daripada usul fikih adalah untuk menggali hukum-hukum yang di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran turun itu secara ijmal, secara global. Jadi tidak terperinci hukumnya ini indah, tetapi secara global. Kita bisa mencari hukum di dalamnya, kita gali menggunakan usul fikih. Nah, termasuk salah satunya dengan kaidah amar dan kaidah nahi. Paham? Nah, nanti baru yang terakhir adalah kita mendalami tentang kaidah nahi. Kaidah nahi itu apa saja nanti kita akan mempelajari. Baiklah anak-anak semuanya, tujuan kita untuk mempelajari apa amar dan nahi ini apa? Tujuan sampean ini untuk supaya kalian itu belajar amar dan nahi. Tujuannya yang pertama adalah supaya anak didik sampean semuanya itu bisa menerima kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah amar dan nahi. Artinya apa? Artinya supaya sampean ketika menghukumi tidak salah. Loh, ini teorinya, ini kaidahnya. Oh, ini bentuknya amar berarti perintah. Kalau perintah berarti wajib bilang. Perintah wajib bilang. Kalau larangan wajib ditinggalkan. Itu yang pertama tujuannya, supaya sampean itu benar-benar menerima kebenaran ijtihadi yang dihasilkan dari kaidah amar dan nahi. Yang kedua, meyakini kebenaran, supaya sampean setelah memahami tentang kaidah amar dan nahi, sampean yakin, oh ini benar, oh itu salah, gitu. Yang ketiga adalah menjalankan sikap tanggung jawab dan penuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah amar dan nahi. Jadi sampean bisa melaksanakan implementasi, bisa melaksanakan apa teori-teori atau pelajaran-pelajaran yang sudah kami ketahui dari pelajaran kaidah amar dan nahi ini. Sehingga apa? Sehingga kamu itu dalam menjalankan Islam penuh dengan tanggung jawab. Yang kelima, membedakan ketentuan kaidah amar dengan nahi. Yang keenam, mengorganisir ketentuan kaidah amar dan nahi. Yang ketujuh, menemukan makna tersirat dari kaidah amar dan nahi. Yang ketujuh, mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum satu kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, ini nanti dengan bentuk saya bentuk kelompok-kelompok, sampai saya kasih tugas untuk studi kasus, meneliti
dan menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat mengenai atau berkenaan dengan masalah kaidah amar dan nahi. Yang terakhir, mempresentasikan hasil analisa contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti kamu presentasikan dari hasil yang kamu temukan di masyarakat. Oh, ternyata di masyarakat itu pengertiannya itu salah. Mari ya kita masuk ke materi kita, yaitu tentang kaidah amar dan kaidah nahi. Ya. Jadi untuk kita bisa memahami tentang apa sih sebenarnya kaidah amar dan kaidah nahi itu, ini kita buatkan peta konsepnya ya, supaya kalian itu benar-benar bisa mendalami apa materi kaidah amar dan kaidah nahi. Yang pertama yaitu kaidah amar. Kita harus mengetahui pengertiannya. Tanpa kita mengetahui pengertiannya, nggak mungkin kalian akan memahami amar itu. Apa sih amar itu? Bentuknya bagaimana? Itu wajib tahu dulu. Baru nanti praktek ya. Prakteknya nanti setelah kamu menguasai 3 hal ini. 1. Pengertian amar harus paham betul. Yang kedua, bentuknya bagaimana amar itu? Simbolnya apa? Lafadznya bagaimana? Sehingga oh ini bentuknya amar. Tanpa itu sampai tidak bisa nanti. Yang ketiga adalah kamu memahami tentang kaidah-kaidah tentang amar. Tuh. Nahi, tentang kaidah nahi sama, yaitu dengan kaidah amar. 1, harus tahu pengertiannya dulu, memahami betul. Yang kedua, mengetahui simbol atau bentuk daripada nahi itu. Yang ketiga, kita memahami tentang kaidah-kaidah nahi. Tuh, itu yang penting yang pertama. Baiklah, kita masuk kepada amar. Pengertian amar secara bahasa adalah perintah, sedangkan secara istilah adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu amar. Maka setiap ada yang lebih tinggi memberikan perintah, itu berarti adalah amar. Contoh, ketua kelas kepada anggota kelas memberikan perintah, itu amar tidak? Amar. Kiai memberikan perintah kepada santrinya, amar tidak? Amar. Segala yang minal a'la ilal adna itu disebut dengan amar. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Kita masuk kepada bentuknya. Terus bentuk amar itu bagaimana toh Pak? Sifatnya, lafadznya itu bagaimana? Maka di sini ada beberapa ya, ada beberapa kita bisa mendeteksi. Oh ini amar, oh ini tidak. Yang pertama yaitu fi'il amar. Yang pertama terdapat pada fi'il amar. Kalau setiap ada fi'il amar itu berarti menunjukkan perintah. Itu amar sendiri. Tadi kalau kita tasrif ya, bisa nggak? Nasoro bisa nasrif nggak? Nah kita tasrif nasoronya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Nasoro yasuru nasrona mansoron fahuwa nasirun wajaka mansurun unsurat tansur mansorun insorun. Dan dalam kalimat nasoro, unsur itu kalimat apa? Fi'il amar. Sama, di sini juga contohnya adalah akimu. Akimu itu adalah fi'il amar. Maka kalau kita praktekkan bagaimana kita mengetahui itu perintah atau tidak dari Allah, maka kita lihat contoh firman Allah ini. Contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dirikanlah itu makna perintah atau tidak? Perintah. Maka bentuknya dalam bahasa Arab juga adalah bentuk fi'il Maka dengan dasar itulah ini termasuk ciri-ciri kita untuk mengetahui ini termasuk kaidah amar atau tidak, gitu ya. Berarti kalau ada akimu berarti masuk kaidah amar, bukan kaidah nahi, karena tidak ada nahinya. Itu bentuknya perintah. Apalagi perintahnya adalah minal a'la ilal adna, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dari Allah kepada hambanya. Maka itu menunjukkan perintah. Yang kedua, kita cara mengetahui sigotnya atau bentuknya
contohnya yaitu pada fi'il mudhari'. Jika ada fi'il mudhari' didahului lam amar, maka itu salah satu ciri bentuk daripada amar. Kalau ada fi'il mudhari' kok didahului lam amar, maka jelas ini adalah kaidah amar. Contohnya wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Wal takun, dan hendaklah ada di antara kamu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yaitu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Hendaklah, ya, lam amar itu bermakna tadi hendaklah. Itu berarti menunjukkan perintah. Berarti masuk pada kaidah amar. Paham ya di situ? Oke. Kaidah amar yang pertama apa? Kaidah amar yang pertama apa? Yaitu al-aslu fil amri lil wujub, atau al-amru yadullu alal wujub. Bisa al-aslu fil amri lil wujub, bisa al-amru yadullu alal wujub. Asal atau dasar daripada amar atau perintah itu adalah wajib. Ya. Jadi kalau ada amar ada perintah berarti menunjukkan untuk satu kewajiban. Itu dasarnya. Segala sesuatu. Contoh tadi aqimus sholat, dirikanlah sholat, berarti perintah wajib mendirikan sholat. Paham ya? Atus zakata, datangilah zakat, berarti hukumnya wajib. Oke, kita masuk ke kaidah kedua. Kaidah kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Dasar daripada perintah itu sendiri itu tidak menghendaki untuk mengulangi kewajiban itu, tetapi itu hanya terkhusus pada ibadah-ibadah tertentu. Contoh haji. Perintah haji itu tidak terus suruh mengulang-ulang kewajiban itu, tetapi cukup sekali. Kaidahnya apa? Al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Bahwa pada dasarnya perintah itu tidak disuruh untuk mengulang-ulang pekerjaannya. Haji sudah melakukan berarti sudah melaksanakan kewajiban. Setelah sudah haji, maka kalau mau haji lagi berhukum wajib apa sunnah? Sunnah, karena di situ tidak ada perintah untuk pengulangan. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan zakat, ya kan? Beda dengan zakat. Contoh sholat ada syarat rukunnya, ada ilatnya. Zakat ada ilatnya. Contoh zakat mal itu syaratnya mencapai satu nisab, terus mencapai dalam hitungan 1 tahun. Kalau tidak mencapai 1 nisab, wajib zakat apa tidak? Tidak. Oh, gitu kan? Tapi meskipun dia ini katakan tahun ini sudah mencapai 1 nisab 1 tahun, dia mengeluarkan zakat. Tahun berikutnya ternyata mencapai 1 nisab lagi dan 1 tahun, wajib zakat lagi apa tidak? Wajib zakat lagi apa tidak? Wajib, karena di sini tidak ada dia itu berdasarkan ilat, berdasarkan alasan. Kewajibannya itu ada ilatnya. Ilat itu alasan. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputarnya itu berdasarkan alasan. Tanpa alasan maka tidak ada hukum, gitu loh. Alasannya dia zakat mal apa? Alasannya mencapai 1 nisab dan 1 tahun. Kalau nggak mencapai 1 nisab, tidak mencapai 1 tahun, ada alasannya tidak? Nggak ada dia untuk mengeluarkan zakat. Maka wajib nggak mengeluarkan zakat? Tidak, karena alasannya ilatnya hilang. Benar loh. Paham ya sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Oke, itu yang kaidah kedua. Kita masuk kepada nahi. Ya. Menganalisa kaidah nahi, kita harus mengetahui pengertiannya dulu. 3 tadi pengertian, segotnya dan Yang pertama pengertian daripada nahi apa? Larangan. Pengertian daripada nahi adalah larangan. Sedangkan menurut istilah adalah tolak tarki tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau ada orang untuk jangan lakukan itu, tapi yang bilang itu Pak Yai kepada santrinya, itu nahi apa tidak? Nahi. Tapi kalau ada santri kepada Pak Yai jangan Pak Yai, itu nahi apa tidak?
Tidak, karena itu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Namanya memohon. Beda lagi, ya kan? Beda lagi. Itu namanya memohon. Kalau kamu kepada Allah, kita kepada Tuhan namanya berdoa. Ya Allah, berikanlah kami harta yang luas, lagi banyak, umur yang panjang, barokah, manfaat. Ya Allah, ilmu yang manfaat, barokah. Ya Allah, jadikanlah aku. Itu kan perintah semua toh, amal semua kan. Tapi amalnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Namanya memohon. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Jadi kata Allah, ya sudah, kalau kamu ada apa-apa, wasta'inu bisobri wassalah. Wasta'inu, minta tolonglah kalian. Itu perintah. Amar wasta'inu itu fi'il amar dari Allah kepada hambanya. Itu perintah. Kalau kamu minta tolong kepadaku, kata Allah, ya dengan cara kamu memperbanyak sholat dan bersabar, gitu loh. Itu berarti kalau kamu mau minta kepada Allah kepepet, ya perbanyak sholat. Paham sampai sini ya? Berarti kalau pengertian nahi adalah artinya secara bahasa adalah larangan. Secara istilah tolak butarki minal a'la ilal. Baiklah anak-anak, kita lanjut kepada bentuk daripada sifat nahi. Sifat nahi atau lafaz nahi itu bisa diketahui dari beberapa hal. Yaitu yang pertama fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahi, la yang menunjukkan larangan, yang menunjukkan arti larangan. Contoh pada lafaz la taqrabu yang artinya janganlah engkau mendekati. Janganlah, ya, itu artinya larangan. Yang penting larangan itu kuncinya tadi apa? Pengertian secara istilah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, yaitu tolak tarki minal a'la ilal adna. Oke, lanjut, yaitu kita ke dua, yaitu cara mengetahui itu nahi bagaimana, yaitu mengetahui fi'il mudhari' yang didahului la nafi. La nafi itu yang memiliki makna tidak, ora ono, tidak ada atau tidak, itu namanya la nafi. Contoh pada ayat atau kalimat la yamassuhu, pada firman Allah la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang bisu. Artinya la di situ bermakna apa? Tidak apa jangan? Tidak, tapi dia bertempat pada fi'il mudhari'. Itu juga menunjukkan bahwa kalimat atau sifat itu, lafaz itu adalah menunjukkan nahi. Yaitu kita kepada kaidahnya. Selain kita mengetahui pengertian, kita mengetahui sifat lafaznya sudah. Yang ketiga adalah kita mengetahui kaidah daripada nahi. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fin nahyi lit tahrim. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Pada dasarnya atau pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram atau an-nahyu yadullu ala tahrim. Segala sesuatu an-nahyu larangan, pencegahan itu menunjukkan kepada keharaman. An-nahyu yadullu ala tahrim. Itu bisa saja. Yang dari kaidah ini bisa kita ketahui contoh di dalam contoh ayat la tufsidu fil ardi. La tufsidu fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Bermakna janganlah, ini makna larang. Berarti bermakna nahi. Kaidahnya adalah al-aslu fin nahyi lin. Berarti ini adalah asal daripada nahyi ini adalah berarti merusak. Perbuatan merusak di muka bumi itu perbuatan yang diharam. Oke, kita masuk ke ringkasan dari awal materi kita tadi, ya, baik dari amar sampai dengan nahi. Dari awal tadi sudah sama-sama kita ketahui yaitu pengertian daripada amar, ya, secara istilah yaitu tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih kepada yang lebih rendah. Bentuk lafaz amarnya ada bentuk fi'il amar, fi'il mudhari' yang didahului dengan lam amar, isim fi'il amar, masdar pengganti fi'il, kalam khobar bermakna berita, dan lafaz-lafaz yang bermakna perintah. Contoh farodho, wajaba, amaro, kutiba. Ketika ada kalimat-kalimat dalam ayat Al-Quran seperti itu, berarti langsung garis bawahi ini adalah seglot amar. Paham? Oke, lanjut, yaitu pengertian nahi tadi apa? Nahi adalah secara bahasa adalah
Larangan secara istilah adalah tolabut minal a'la ila adna, tuntutan meninggalkan perbuatan dari bentuk-bentuk sikutnya, yaitu diketahui dengan cara melihat fi'il mudhari yang didahului oleh la. Yang kedua fi'il mudhari yang didahului la. Terus lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan satu perbuatan. Kayak ada perintah kok, perintah itu meninggalkan. Kita masuk kepada kelompok ya. Nanti saya bagi jadi 3 kelompok. Jadi saya ingin kalian mendiskusikan satu permasalahan yang hubungannya dengan materi kita, yaitu tentang amar dan nahi, dengan melihat studi kasus ya, studi kasus di masyarakat yang ada. Contoh, tak kasih contoh. Contohnya adalah seperti itu tadi zakat. Tahunya masyarakat itu zakat yang wajib hanya zakat fitrah. Sedangkan zakat di rukun Islam itu masih mujmal, tidak hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagian. Yang wajib banyak sekali, ada zakat syara'ah, zakat profesi, zakat produktif, zakat mal. Nah, itu wajib semuanya, tapi ada syarat. Ya. Ada syarat, ya. Di situ salah satunya adalah mencapai 1 nisab itu zakat mal, ya. 1 nisab dan 1 tahun. 1 nisab itu berapa, Pak? 1 nisab itu 85 kg emas hitungannya. Kalau hartamu besok dalam 1 tahun totalnya itu, kalau di total emas 85 kg sama, berarti kamu sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya itu ya. Nah itu yang jarang diketahui oleh masyarakat. Artinya ada miskonsepsi di sini. Dia tahunya zakat yang wajib hanya zakat fitrah dan yang lainnya itu tidak wajib. Nah itu nanti sampai buat diskusi ya kelompok dengan temanmu dan carikan solusinya bagaimana masyarakat nantinya akhirnya tersadar bahwasanya bukan hanya zakat fitrah kewajibannya dia, tetapi juga ada zakat mal, ada zakat produktif, karet itu zakat produktif itu, terus sawit ya, bukan hanya padi tapi sawit itu ada zakatnya. Karena apa? Setiap tanaman yang dia bisa menghasilkan ya dan bisa dijual itu terkena zakat itu ya. Jadi nanti saat itu studi kasusnya seperti itu. Baiklah anak-anak semuanya, jadi kita masuk ke berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan materi kita sampai selesai, dan kali ini saya mohon untuk kalian berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Nanti saya buat 3 kelompok. Nanti sama diskusi tentang studi kasus yang terjadi di masyarakat mengenai tentang materi kita, yaitu materi amar dan materi nahi. Oke? Jadi kita bagi, saya berikan per kelompok ya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2 gabung dengan ini. Nanti ini kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Nanti setelah itu kita presentasikan materinya, hasil daripada diskusi anak-anak saya semuanya. Oke, jadi mungkin itu ya anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai materi kita. Jadi sekali lagi saya mau mencoba apakah materi yang saya sampaikan itu masuk ke anak-anakku semuanya apa tidak ya. Jadi coba saya mau ngetes satu-satu, atau nanti siapa yang bisa angkat tangan ya. Jadi sesuai yang telah kita pelajari tadi, amar itu secara bahasa maknanya apa? Perintah. Secara istilah adalah tolabul fi'li ilal adna, yaitu tuntutan untuk melakukan pekerjaan dari yang pada yang lebih. Terus nahi secara bahasa adalah secara istilah adalah tolabul tarki minal adna, yaitu satu tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Paham itu ya? Paham? Alhamdulillah. Anak-anak kita, anak-anak saya, jadi kalau sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa sama-sama ya. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Ini astaghfiruka astaudiuka ma 'allamtanihi ma
ولا تنسني ya rabbal alamin. يا رب العالمين. Baiklah anak-anakku semuanya, semoga apa yang kalian terima bisa menjadi ilmu yang manfaat, barokah, amin ya rabbal alamin. Amin. Tetap semangat, sekolah yang rajin, dan insya Allah menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, ya, dan juga untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.